Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, kantor DPRD Sibolga itu disegel oleh fraksi Gerindra. Kira-kira ada apa ya? Kok disegel? Tak hanya itu saja ya. Efek kejut Mas Gibran yang menolak istilahnya menolak jadi ban serep. Ini membuat Tempo atau podcast bocor alus ini menjadi gelap-gelapan, panik, sehingga itu lapor Mas Wapres itu dibuat bercandaan ya. Saking paniknya sampai dibuat percandaan seperti itu. Tapi kelihatannya percandaan bocor alus itu rasanya kok wagu. Wagu itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Nggak lucu gitu loh, kalau bahasa Indonesianya nggak lucu, bahasa Jawa wagu. Nah, seperti apa sih kepanikan tersebut? Simak video ini sampai habis ya. Wakil rakyat. Apa enggak ada yang masuk apa gimana kok sampai disegel? Lu nggak coba lapor Mas Fafa tuh? Iya, kemarin lapor Mas Wapres ya. Kemarin ada teman yang iseng juga. Wapres, salah. Mas Wapres. Oke. Wah. Kemarin ada teman yang iseng-iseng juga ngirim Bangga WhatsApp mereka gitu ya. ya. Intinya nanyain macam-macam aneh-aneh gitu ya. Pertama, Mas Wapres, benar nggak bahwa kasus penculikan itu Pak Prabowo tersangkut juga? Pertanyaan itu. Iseng emang iseng. Nggak dijawab. Terus ada juga yang iseng, Mas, kapan nih makan siangnya? Saya udah lapar nih. Pertama kali dalam sejarah Indonesia berdiri, Wakil Presiden punya aplikasi sendiri. Ini luar biasa. Kita tahu ya guys, Wapres sebelumnya. And this is it. Gibran Rakabuming Raka, dimana dia menunjukkan bahwa Wapres tuh ya kayak gini gitu loh, aktif dan tidak hanya menjadi dalam tanda kutip tuh pajangan. Mohon maaf untuk Wapres sebelumnya, cuma kayaknya standarnya udah dinaikin sama Mas Gibran ya, bahwa Wapres itu luar biasa, perannya juga bisa jadi sentral, terutama pada saat Presiden tidak lagi di negara ya. Kita tahu Pak Prabowo lagi kunjungan ke luar negeri. Iya. Membangun hubungan diplomasi sebanyak mungkin supaya negara kita semakin kuat dan diakui, dan ada Wapres yang juga ngurus dalam negeri. Ini luar biasa, kolaborasi yang sungguh aktif dan keren. Dan untuk anak abah, mohon maaf, kayaknya harus ngumpet lagi ya, udah parah. Dari Bengkulu buat mencari keadilan. Oke, melaporkan masalah apa, Mas? Melaporkan terkait saya di PHK 2 kali. Jadi tadi sudah masuk ke posko pengaduan? Sudah, saya masuk ke pos pengaduan. Inilah itu nomor manfaat urut 9. lapor Mas Saya Wapres datang ya. ke sini jam 3 subuh sama dengan Mbak ini juga. Jadi Mbak ini dapat nomor 7, saya nomor 9. Dari subuh, kalau saya pribadi setengah 4 keluar dari rumah. Sebelumnya dari Sukabumi, dia jam 12 sudah stay di sini. Nyampe di sini tadi jam berapa? Kertasnya dikasih jam? Apa? Kertasnya tadi dikasih jam berapa? Saya pembuatan kertasnya di jam 4:15, jam 4 lewat setelah subuh. Melaporkan soal apa? Saya mau melaporkan kasus kriminalisasi kepada diri saya yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Datang sudah 2 minggu di Jakarta untuk mengadu kepada Bapak Wapres. Jadi di sini saya ingin tolong ditindaklanjuti ini. Kami sudah beli rumah cash. Ada 205 orang. Jumlah keseluruhan 200 miliar lebih di tanah 35 hektar. Belum lagi kontraktornya. Jadi kerugian sama kontraktor yang belum dibayar 400 miliar. Saya datang ke Jakarta mulai kemarin, sudah 2 kali saya tidak dapat kota. Saya hanya berharap kepada pemerintahan yang baru, Pak Prabowo, Pak Gibran, tolong kembalikan subsidi pupuk kepada 70 komoditi. Alur distribusinya jangan dibikin ribet. Kalau misalnya ya gitu.
Bukan program Mas Wapres pribadi. Ini adalah program pemerintah yang artinya diketahui oleh Presiden, persetujuan dan seluruh kementerian lembaga di bawah pemerintah ini semua bergerak. Jadi itu yang kita harus pahami terlebih dahulu ya, kita harus luruskan terlebih dahulu. Nah, bicara soal efektivitas tumpang tindih, saya jelaskan lagi bahwa tidak ada yang tumpang tindih, karena ini akan terkonsolidasi langsung, terintegrasi dengan program lapor yang sudah ada sebelumnya. Dikatakan efektif atau tidak, kami punya data bagaimana di program lapor itu segala tahapan itu dilakukan untuk periode misalnya, periode tahun 2024. Yang sudah masuk laporan melalui program lapor ya, bukan lapor Mas Wapres yang nanti akan terintegrasi di sana. Yang sudah masuk terkonsolidasi ada 88.247 yang masuk arsip. Dan yang sudah selesai 87.113. Artinya pengaduan laporan masyarakat ini diselesaikan. Dan yang sedang berproses ini masih juga ada berlangsung. Ada yang berproses adalah 8.258 yang sedang berproses. Artinya adalah yang sudah selesai sudah banyak. Kalau ditanya soal efektivitas, program ini akan masuk ke dalam sistem tersebut. Jadi dikatakan sistem mesin yang bekerjanya sudah jalan. Wakil Presiden tuh dalam tata negara Indonesia kan cuma ban serep. Ya. Masa mau diem aja sebagai ban serep? Nanti orang lupa dong. Padahal ini kan punya karir politik masih panjang. Ya dia harus eksis dong, menjadi bagian dari narasi publik sari dan narasi yang baik. Nah sebenarnya kalau dengan ada laporan itu, kalau dia punya tim yang bagus, ya itu tadi dia bisa pilih mana yang solvable. Nah kalau setiap yang solvable apa, create drama kan di panggung misalnya Wapres. Orang bahkan bisa jadi film seri tuh. Orang mengeluh ke Wapres selesai ya kan, jadi kayak hakim apa judge bau atau apa itu. Kalau yang di media sosial yang di Amerika itu ada yang hakim itu, laporan-laporan. Iya betul. Yang ada orang umur 90 nyupir mabuk gitu kan ya kan. Saya kasih contoh misalnya yang kasus Boyolali gitu, lapor ke situ ya. Nah, terus tahu-tahu ketemu solusinya ada donatur apa, utang ininya dibayar, atau pemerintah memutuskan pajaknya yang lalu ditanggung pemerintah, kan selesai. Ini mengingatkan saya kisah yang diceritakan saya oleh almarhum Pak Sarwono Kusumaatmadja waktu Pak Darmono jadi Wapres, membuka tuh PO Box 500 itu. Saya tanya ngapain sih apa Wapres? Oh kamu nggak tahu, ini masalah strategik. Jadi dengan membuka itu very good intelligence. Karena tiba-tiba kita dapat laporan dari seluruh Indonesia tentang hal-hal yang masalah. Tinggal yang pinter-pinter nyaring ini aja. Mana laporan ini yang ada polanya, yang ada apanya segala macam tuh. Tapi intinya adalah ini adalah bentuk untuk intelijen terbuka yang sangat efektif karena tanpa biaya kan. Pasif aja nunggu masuk semua. Tinggal yang perlu ya orang yang analisis ini. Dan kemudian nanti kan bisa dipilih, kalau orangnya pintar bisa dipilih. Dari semua ini yang diundang tuh yang solvable. Solvable, yang bisa kasih solvable, begitu udah ketemu jalan keluarnya di-create di panggung. Ini kalau besok dalam seminggu kelar. Keren kan?